7 tips membuat kamar tidur tenang ala rumah Jepang. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Moms, kamar tidur itu seharusnya tempat paling damai sedunia. Tapi entah kenapa sering berubah jadi ruang sidang batin. Lampu sudah mati, tapi pikiran masih rapat pleno. Badan rebahan tapi kepala masih lembur. Niat tidur malah keinget cucian, bekal anak, dan chat yang belum dibalas. Rasanya kasur bukan buat istirahat, tapi buat merenung nasib sambil tarik selimut. Fenomena ini nyata dan banyak dialami. Kamar penuh barang, penuh warna, penuh cahaya. Akhirnya penuh pikiran juga. Tas numpuk di pojok, baju setengah bersih setengah niat dilipat. Meja kecil jadi museum barang random, dan tanpa sadar kita tidur di ruang yang sibuk, bukan di ruang yang menenangkan. Pantas saja bangun-bangun, bukannya segar malah tambah capek. Namun di sisi yang lain, rumah Jepang itu kelihatan tenang bukan karena mahal atau estetik doang, tapi karena mereka tahu kapan harus berhenti. Berhenti nambah barang, berhenti ribut sama ruang, dan berhenti maksa diri terus produktif sampai ke kasur. Dan mungkin yang kita butuhkan bukan kasur baru, tapi keberanian untuk bikin kamar jadi tempat istirahat sungguhan, bukan tempat menyimpan semua beban hidup. Tips pertama itu soal mengurangi barang yang gak punya peran jelas di kamar tidur, dan ini biasanya yang paling berat buat kita para moms. Contohnya tas yang katanya masih mau dipakai, baju yang masih bagus, tapi sudah setahun digantung, atau kardus kecil isinya entah apa, tapi sayang dibuang. Di rumah Jepang, kamar tidur itu sakral. Isinya cuma yang benar-benar mendukung istirahat. Jadi pas masuk kamar otak langsung paham, oh ini waktunya berhenti mikir. Begitu barang berkurang, pikiran ikut lebih sunyi. Karena otak kita capek melihat terlalu banyak keputusan kecil sebelum tidur. Tips kedua adalah membiarkan ruang kosong itu ada. Dan ini sering bikin kita merasa bersalah, seolah rumah jadi kurang maksimal. Padahal ruang kosong itu kayak jeda napas di tengah kalimat panjang hidup kita. Kelihatannya sepele tapi bikin lega. Contoh nyatanya, sudut kamar yang tadinya mau diisi kursi, rak, atau dekor tambahan, malah dibiarkan kosong. Dan ternyata bikin kamar terasa lebih luas dan tenang. Orang Jepang melihat ruang kosong sebagai ketenangan visual, bukan kekurangan isi. Karena bagi mereka mata juga butuh istirahat, sama seperti tubuh dan pikiran. Ruang kosong memberi jeda dari rasa penuh yang sering kita alami sehari-hari, penuh tanggung jawab, penuh suara, penuh tuntutan. Sampai tanpa sadar, kita juga memenuhi rumah dengan barang sebagai pelarian. Di kamar tidur, ruang kosong membuat pandangan tidak terus-menerus berhenti pada benda. Sehingga otak tidak sibuk menilai, memilih, atau mengingat. Contoh nyatanya, sudut kamar yang dibiarkan polos tanpa rak, tanpa kursi tambahan, justru membuat ruangan terasa lebih lapang dan napas terasa lebih panjang saat masuk ke dalamnya. Buat orang Jepang, ruang kosong itu seperti diam di tengah musik. Tidak terlihat tapi sangat terasa. Dan diam itulah yang membuat suasana kamar terasa tenang dan menenangkan. Tips ketiga tentang warna yang lembut dan kalem. Karena warna itu diam-diam mempengaruhi emosi kita tanpa sadar. Kalau kamar penuh warna kontras atau terlalu ramai, badan rebahan tapi pikiran masih kayak di pasar malam. Contoh sederhana, ganti spray warna cerah ke warna netral, seperti krem atau putih hangat. Suasana kamar langsung berubah, walau furniturnya sama. Ini bukan soal estetik semata, tapi soal sinyal ke otak bahwa tempat ini aman untuk istirahat. Tips keempat adalah pencahayaan yang ramah mata, karena lampu itu sering kita anggap sepele, padahal efeknya besar. Lampu kamar yang terlalu terang bikin tubuh bingung, rasanya capek,
tapi mata nggak mau nutup. Di Jepang, lampu kamar cenderung redup dan hangat, mirip suasana senja. Jadi tubuh pelan-pelan masuk mode istirahat. Contoh paling logis, coba matikan lampu utama dan pakai lampu kecil sebelum tidur. Rasanya langsung lebih ngantuk tanpa dipaksa. Tips kelima soal gadget yang sering jadi musuh dalam selimut, dan aku yakin ini paling relate. Awalnya cuma mau cek pesan sebentar. Tahu-tahu sudah 1 jam scroll dan mata makin segar. Padahal badan capek. Orang Jepang menjaga kamar tidur dari distraksi. Bukan karena disiplin berlebihan, tapi karena mereka menghargai tidur sebagai kebutuhan, bukan sisa waktu. Contoh nyatanya, taruh ponsel di luar kamar atau minimal jauh dari jangkauan tangan. Jadi kamar benar-benar terasa berbeda. Tips keenam adalah memilih tekstur yang menenangkan. Karena tubuh kita peka banget sama sentuhan. Spray yang kasar, bantal yang keras, atau selimut yang bikin gerah bisa bikin emosi makin sensitif walau kita nggak sadar. Di rumah Jepang, bahan alami dan lembut lebih dipilih karena bikin tubuh merasa diperlakukan dengan baik. Contohnya ganti satu saja, mungkin sarung bantal yang lebih adem. Rasanya tidur langsung lebih nyenyak. Tips ketujuh adalah menjaga kamar tetap sederhana setiap malam. Bukan nunggu rumah rapi total dulu, baru bisa tenang. Kebiasaan kecil seperti melipat selimut, meletakkan baju kotor di tempatnya, atau merapikan meja sebelum tidur, itu efeknya besar ke perasaan. Di Jepang, kebiasaan kecil ini dilakukan setiap hari, karena mereka percaya ketenangan itu hasil dari konsistensi, bukan motivasi sesaat. Ini seperti bilang ke diri sendiri sebelum tidur, hari ini capek, tapi besok kita mulai dari ruang yang lebih tenang. Kamar tidur itu sebenarnya bukan soal estetika, tapi soal izin untuk berhenti sejenak, izin untuk nggak kuat sebentar, tanpa harus merasa bersalah. Karena kalau kamar masih berantakan, dan pikiran masih ribut, badan biasanya ikut protes dengan cara yang dramatis. Mulai dari susah tidur sampai bangun pagi dengan wajah kayak habis debat panjang sama hidup. Pelan-pelan aja. Nggak perlu langsung ala rumah Jepang yang zen maksimal, cukup satu sudut lebih lega, satu lampu lebih hangat, satu kebiasaan kecil sebelum tidur. Karena hidup sudah cukup ribet, tanpa harus ditambah drama dari kamar sendiri. Dan kalau kamar bisa bikin tenang, setidaknya ada satu tempat yang nggak menuntut kita jadi siapa-siapa. Jadi malam ini, sebelum rebahan, rapihin sedikit, matiin lampu yang nggak perlu. Taruh ponsel agak menjauh, seolah dia mantan yang harus dijaga jaraknya. Lalu tarik napas. Karena besok dunia tetap ribut, tapi semoga kamu bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.